Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, puluhan pelajar SMAN 5 Kota Bengkulu tiba-tiba dikeluarkan pihak sekolah meski sudah 1 bulan lebih mengikuti proses belajar, dan tidak terima dengan hal ini, puluhan wali murid melapor ke DPRD hingga Ombudsman untuk meminta keadilan. 42 wali murid menyampaikan protes ke DPRD Provinsi Bengkulu atas nasib anak-anak mereka yang tiba-tiba dikeluarkan dari sekolah. Puluhan siswa ini berasal dari berbagai jalur penerimaan, mulai dari domisili, tahfiz, hingga jalur cadangan yang belakangan dipanggil sekolah untuk bergabung. Bahkan ada siswa yang sempat mewakili sekolah dalam lomba tingkat nasional. Namun setelah sebulan belajar, pihak sekolah memanggil mereka dan menyatakan data anak-anak itu tidak terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik, serta disarankan pindah ke sekolah lain. Sontak, hal ini memunculkan pertanyaan dari para wali murid, kenapa tetap diterima apabila sejak awal tidak tercatat di Dapodik. Sementara itu, Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu yang menerima aspirasi wali murid langsung memanggil pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan untuk meminta penjelasan. DPRD menegaskan, pemerintah harus menjamin seluruh siswa yang dikeluarkan tetap bisa melanjutkan pendidikan meskipun bukan di SMA Negeri 5. Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu sendiri memastikan akan menyalurkan siswa yang terdampak ke sekolah lain yang masih memiliki rombongan belajar kosong. Nanti anak-anak yang tidak dapat sekolah di SMA 5 itu akan kita distribusikan ke sekolah yang lain. Ya, sekolah yang lain itu ada apa? Kebetulan SMA yang belum memenuhi kota. Tak hanya ke DPRD, para wali murid juga melaporkan perkara ini ke Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu. Melalui kuasa hukum mereka, pengaduan ini bahkan langsung ditindaklanjuti pihak Ombudsman dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadap kepala sekolah, operator, hingga kepala dinas pendidikan. Karena di saat bersamaan, pihak Ombudsman juga tengah melakukan evaluasi terhadap proses PPDB di Provinsi Bengkulu. Mewakili 10 siswa yang merasa dirugikan dalam kasus SMA 5 ini. Poin pokok di laporannya ini kira-kira apa? Mereka intinya menolak untuk keluar dari SMA 5 karena mereka merasa sudah mengikuti proses dari awal sampai akhir. Semua tahapan, Mas? Semua tahapan. Dari Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Priyo Susanto, Metro TV. Pemirsa, untuk mengetahui puluhan pelajar SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang tiba-tiba dikeluarkan pihak sekolah meski sudah 1 bulan lebih mengikuti proses belajar, kita akan mengonfirmasinya bersama dengan Kepala Sekolah SMAN 5 Bengkulu, Bihanudin, melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Bihanudin. Ya, selamat pagi. Baik, Pak Bihanudin, jadi kami ingin konfirmasi, mengapa 70-an siswa itu akhirnya dikeluarkan dari sekolah, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi begini kronologis awalnya, ya. SMA Negeri 5 Kota Bengkulu telah melaksanakan SPMB itu sesuai dengan SOP, yaitu Permen Dikbud nomor 3 tahun 2025 dan sesuai dengan Pergubnya tahun 2025. Jadi jatah kita itu adalah 12 rombel. Setiap rombel itu adalah 36. Nah, dalam perjalanannya SPMB di SMA 5 ini berjalan dengan lancar dan kondusif, ya. Di mana mulai tanggal 23, 24 dan 25 Juni, ya, itu adalah penerimaan siswa melalui jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Ya, nah, berinjak dari situ, maka ketiga jalur itu sudah dilakukan sehingga pengumumannya dilaksanakan pada tanggal 27 Juni tahun 2025. Ya. Nah, sehingga di sana pada tanggal 28 saya menginstruksikan dengan Pak Sapri selaku operator SPMB, ya. Nah, untuk melaporkan kotanya, ya. Nah,
Di saat itu memang kondisi saya memang tidak sehat karena saya barusan keluar dari opname mulai tanggal 24 April sampai tanggal 1 Mei saya menderita DBD. Oke, Nah, Pak saat Bihanudin. tanggal 2 itu tanggal 1 itu Oke, seharusnya saya maaf belum Pak boleh Bihanudin, keluar. saya potong. Ini kan poinnya adalah anak-anak ini intinya sudah melewati ragam proses penerimaan tersebut. Oke. Anak-anak ini sudah masuk, sudah belajar nih Pak di kelas, sudah mengikuti kegiatan di sana. Tapi akhirnya dikeluarkan. Sudah sebulan loh Pak, apa alasannya? Oke, jadi begini kronologisnya Pak, pada tanggal 18 Juli itu adalah kegiatan MPLS sudah selesai. Ya, kondisi saya memang masih sakit ya. Nah, waktu sore itu siang Jumat tanggal 18 itu saya beserta salah satu TU SMA 5 membuat absen. Absen siswa yang sudah terdaftar itu, yang sudah dinyatakan diterima di SMA 5. Nah, kemudian file itu, ya, file yang dibuat tadi dibawa oleh operator SPMB ke rumahnya. Sehingga pada tanggal 21 itu absen yang kami buat tadi berubah dan diacak sehingga menjadi waktu itu 40. Ya, per rombel. Maka saya panggil beliau, kenapa ini terjadi? Tolong cepat panggil orang tuanya, ini tidak boleh. Ya, saya tidak mau, saya bilang. Tetapi tidak diindahkannya. Sehingga pada tanggal 22 Juli itu saya masuk ke kelas bersama dengan ketua panitia yaitu Mbak Heni, ya. Masuk ke kelas saya hanya sampai mampu 2 kelas yaitu 10.1 dan 10.2. Nah, karena kepala saya pusing, ya saya nggak sampai ke kelas lain, saya minta tindak lanjuti lagi, saya panggil Pak Sapril selaku operator SPMB, mohon dipanggil orang tuanya. Dan itu juga tidak diindahkan. Malah pada tanggal 23 itu siswanya bukan berkurang, ditambahnya lagi menjadi 42. Inilah yang terjadi masalah 32. Nah, karena Pak Sapril ini tidak mengindahkan sampai tanggal 1 Agustus saya suruh untuk memanggil orang tua. Tanggal 11 Agustus saya panggil orang tuanya. Ya, Oke, karena Pak Bihanudin gini, tapi kan 75 orang siswa itu ketika masuk mungkin kan sudah membayar sejumlah uang pangkal, uang sekolah. Nah, itu bagaimana pertanggungjawabannya? Oke. Di SMA 5 tidak ada bayar seperak pun, Pak. Ya, tidak ada pembayaran apa-apa. Ya. Aha. Seperak Lalu pun tidak ada bayar. pertanggungjawaban mereka setelah keluar bagaimana ini Pak? Ini kan mereka juga ibaratnya kalau saya bisa menyimpulkan, tadi kan berarti kan kesalahannya administrasinya. Para siswa dan para orang tua ini kan artinya tidak tahu Pak proses dibalik seperti ini. Tapi mereka sudah terlanjur masuk ke sekolah. Apakah mereka harus nunggu gap year lagi? Pertanggungjawabannya seperti apa dong Pak? Oke. Ya, jadi begini Pak. Jadi kronologis ini setelah pasca penerimaan SPMB ini, orang tua ini berbondong-bondong daftar lagi ke tempat Pak Sapril di rumahnya, bukan di sekolah. Ya, di rumah operator itu sudah banyak laporan. Memang mereka mendaftar di tempat Pak Sapril, tidak di sekolah. Karena di sekolah memang beberapa siswa orang tua itu sudah menghadap kita, memang kita jawab memang tidak ada, kotanya lagi kita udah full. Tetapi lewat Pak Sapril itu misah lagi. Ya, sudah dijanjikan, sudah diapakan. Sehingga mereka itu mungkin terjadi transaksi. Saya yakin itu terjadi transaksi. Nah, dari rantai inilah yang harus saya potong dan putuskan seperti itu. Oke, berarti saya tegaskan ya Pak Bihanudin, Pak Sapril ini itu orang jalur ibaratnya ilegal begitu ya Pak, yang bisa diakses orang tua untuk bisa memasukkan anaknya ke sekolah SMA 5 Kota Bengkulu. Ya, ya. Jadi yang melapor itu Pak, semuanya itu lewat Pak Sapril. Karena memang dia tidak bisa terdaftar di Tabodi SMA 5, karena sudah full. Karena per kelas itu adalah 36. Tetapi ini ada yang aneh lagi Pak. Siswa ini sudah diterima di tempat lain. Sudah lulus di tempat lain. Kok anehnya daftarnya di SMA 5? Kenapa? Diiming-imingi oleh Pak Sapril. Malah ada siswa ini sudah terdaftar di sekolah lain, ya, dipanggil lagi dengan Pak Sapril. Sehingga Pak Sapril kami hubungi beberapa kali tidak mau menjawab WA, telepon tidak diangkat. Kami pergi ke rumahnya, dia sembunyi, alasannya pergi. Jadi saya minta bertanggung jawab dengan Pak Sapril sehingga orang tua itu bukan menuntut sekolah seharusnya. Tuntutlah Pak Sapril. Karena waktu hearing di DPR itu udah jelas.
Pak Sapril katanya harus bertanggung jawab. Ya. Nah, jadi Pak itu Bihanudin berbicara kronologisnya. seperti ini kan kemudian kita simpulkan ada dugaan ya Pak. Saya pakai kata dugaan. Ada dugaan permainan dalam tanda kutip untuk bisa memasukkan anak-anak ini. Buktinya apa Pak? Selain dari laporan-laporan orang tua tadi Pak. Oke. Itu sudah ada yang bayar Pak dengan Pak Sapril itu. Bayar Ya? berapa Pak? Sudah ada yang bayar. Berapa Pak mereka harus bayar ke Pak Safril itu? Ada yang kemarin ada yang lebih dari 15. Ya. 15 juta? Lebih dari 15 juta. Ya. Oke. Itu ada buktinya, transfernya itu semua lengkap. Ada orang tua pegang itu dan diserahkan ke sekolah Pak? Bukannya transfer, Pak. Ada yang salah satu yang pakai transfer. Yang lain itu ada langsung. Tapi mereka udah terjebak dan dengan katanya sendiri. Mereka sendiri yang ngomong. Jadi sudah ada laporan orang tua, ada bukti transfer, ada yang melakukan langsung melakukan cash. Ya. Upaya dari pihak sekolah apa? Laporkah ke dinas pendidikan setempat atau bagaimana Pak? Gimana? Upaya dari pihak sekolah kemudian menindaklanjutinya apa? Apakah dilaporkan ke dinas pendidikan setempat? Jadi upaya kami kan sama-sama dengan orang dinas, sama-sama dengan DPR. Kita mengupayakan anak-anak ini tetap sekolah, tetapi tidak di SMA 5. Kenapa? Karena memang kota kita sudah penuh. Nah kemudian mereka ini pun tidak bisa kalau memang sayang dengan anaknya untuk memaksakan diri di SMA 5. Ya. Jadi ini kesimpulannya praktik jual beli bangku begitu ya Pak ya? Nampaknya iya, bukan nampaknya lagi iya. Yang dilakukan oleh salah satu panitia yaitu operator SPMB SMA 5 yang bernama Sekarang Pak Safril itu posisinya bagaimana Pak sekarang Pak? Apakah masih mengajar atau kemudian sudah di dalam tanda kutip diperiksa dulu oleh dinas pendidikan terkait atau bagaimana? Ya, beliau sebenarnya sudah 1 bulan ini nggak masuk, nggak ngajar, ya. Jadi beliau itu kalau di sekolah ini kedudukannya sebagai wakil sarana. Karena IT-nya kemarin agak lumayan, makanya kita tunjuk di dalam kepanitiaan itu sebagai operator SPMB. Ya. Nah, jadi kemarin sudah kita hubungi, ya, lewat dinas juga mencari beliau, ya. Sehingga disembunyikan katanya tidak di rumah, padahal dia ada di rumah. Saya sampai 2 kali dalam sehari, kemudian ketua panitia juga sampai 3 kali, sampai malam mencari, dia tidak ketemu-ketemu. Ya, dia menghilang. Berarti sudah 1 bulan ini tidak masuk sekolah, menghilang, dan orang tua tidak bisa mencari lagi keberadaan dari Safril ini ya Pak ya. Nah terus kita kembali lagi ke nasib 75 siswa ini Pak. Apakah pihak SMAN 5 Kota Bengkulu ini akhirnya mungkin membantu untuk mencarikan sekolah lain atau gimana Pak solusi yang ditawarkan? Ya, bentuk kami sudah membantu, sudah ada yang kami salurkan. Ada yang ke SMA 1 yang sadar, kemudian ada yang ke SMA 9, ada yang ke SMA 4, ya. Sudah kita salurkan, Pak. Bersama-sama dengan Dikbud. Dan kami sendiri sudah nelpon kepala-kepala sekolahnya yang memang masih ada kota. Ada yang ke SMA IT. Oke, itu semuanya ya Pak, sudah dijamin mereka akan masuk ke sekolah-sekolah tadi Pak? Atau masih ada yang belum dapat sekolah Pak? Kalau kota yang masih ada itu SMA 9, 12 itu masih ada, ya. Rata-rata mereka ini sudah masuk, ya, tanpa melapor lagi ke Dikbud dan tanpa melapor lagi ke kami, ya. Oke, lalu Pak, kalau dari laporan orang tua yang mungkin mengadukan ke pihak sekolah, apa upaya-upaya yang disarankan pihak sekolah Pak untuk bisa mendapatkan pertanggungjawaban atas uang dan biaya yang sudah mereka keluarkan ke Pak Safril itu? Ya, karena mereka ini berhubungan dengan Pak Safril itu ditekan aja. Suruh dia kembalikan. Jangan itu 2 kali lipatnya. Karena sudah dirugikan. Baik material, ya, kemudian anak-anak sendiri secara psikis. Kalau saya tidak mengambil kebijakan cepat kemarin, lebih parah lagi Pak. Kemana anak-anak kita? Oke. Kami sudah dapat kesimpulan artinya memang ada permainan administratif yang dilakukan oleh salah satu oknum di sana yang kemudian ini merugikan
puluhan siswa, tapi yang jelas saat ini sudah dibantu dicarikan sekolah-sekolah lagi untuk mereka bisa melanjutkan. Tapi semoga ini kesalahan seperti ini tidak terulang lagi Pak, nanti di perekrutan tahun depan supaya tidak ada kejadian seperti ini terulang. Terima kasih Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Bengkulu, Bihanudin telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.